Jangan lupa saksikan show gue 5 Sama tanggal 20 Desember 2024 di Balai Sarbini, Jakarta. Tiketnya udah bisa dibeli di motikdong.com. Ada 3 kelas, Platinum, Gold, sama Silver. Cepetan sebelum kehabisan. Oke, sekarang kita udah ini. Oke, kita wawancara sama Arifin Putra. Baru dipuji, mukanya serius gitu iya. kan, kayaknya siap-siap Iya. gitu, kayak atlet lagi Langsung siap-siap melompat gitu. ngomongnya, iya. Vin, lo keturunan mana sih, Vin? Ada Jerman, ada Chinese-nya juga, sama tentunya ada Indonesianya pastinya. Itu dari bokap, nyokap, Kalau nenek. bokap Jerman tulen katanya. Lah kok katanya, lo gimana? Katanya Jerman tulen. Cuman bapaknya dia Jerman banget, Jerman Barat. Kalau ibunya atau nenek itu dia Jerman, tapi Jerman yang di Prusia Timur dulu namanya. Yang sekarang Lituania, Riga, kota Oke. Riga. Nah itu Jerman sempat ekspansi sampai ke sana. Nah itu ibunya atau nenek aku tuh sempat tinggal di sana. Oke. Jadi mungkin ada Rusia-Rusia. Rusia-Rusiaan dikit ya. Ya. Agak-agak ke timurnya berarti Jermannya. Oke. Jadi ada Barat sama Timur. Jadi seimbang lah. Seimbang ya. Terus Chinese. kalau mama itu dia Chinese Indonesia. Oh. Cina Banten. Cina Banten. Ya, Cina sama Banten lah gitu. Berarti apa namanya? Kakek nenek dari nyokap Cina Banten. Kalau kakek Cina Banten, kalau nenek Chinese. Oh. Gitu. Berarti kuat juga ini gen ininya ya. Gen luar negerinya tuh Ya, kuat. jadi gitu. kalau dicampur seperti itu, ya beginilah jadinya gitu. Iya, tapi Arifin namanya. Ya. Indonesia banget, Arifin Putra. Kalau aslinya Putra Arifin. Oh, hah? Putra Arifin karena dulu kalau kata nyokap dia maunya putra tuh ibaratnya sebagai putra atau sebagai istilahnya pangeran lah, pangeran atau putra. Arifin tuh dari Arif, jadi bijaksana. Oke, jadi seorang anak yang bijaksana. Tapi dari kecil dipanggilnya Vin. Jadi pas sudah saatnya menjadi ya model dulu ya. Manajer aku nanya, Vin, jadi nama panggungnya maunya apa gitu kan? Aku emang ada ya nama panggung? Apaan tuh gitu? Sebenarnya iya, lu maunya dipanggil apa nih? Putra atau Arifin atau Vin atau apa? Terus waktu itu sempat ikut kompetisi model gitu kan. Terus ada Chico Jericho juga jadi finalis waktu itu. Terus karena aku resminya masih Putra Arifin, dia panggil put gitu kan. Kayaknya nggak oke ya. Terus gue nggak suka Kurang kan. ya, iya. Apalagi dulu masih ada put golf gitu kan. Jadi gue sebel banget. Yang 18 lobang itu di Senayan ya. Iya, jadi akhirnya gue bilang, enggak, pokoknya Arifin di depan. Udah belakangnya apa, Vin? Soineman. Ah, orang ribet ngomong Soineman. Ya udah gimana, ditukar aja Putra Arifin jadi Arifin Putra. Iya deh. Tapi Vin, percaya sama gue, lo harus yakin nih sama nama ini. Karena nama ini bakal ikut sama lo selama-lamanya nih. Iya. Ya udah deh, bismillah. Gitu kan. Ya udah, jadinya Arifin Putra. Iya. Cuma tinggal dibalik doang ya. Iya. Arifin Putra. Iya. Yang nama keluarganya apa? Show? Coba, Soineman. Soineman. Ayo rame-rame ya, Soineman. Soineman. Oh, bagus. Iya. Tapi lu masih ini nggak berbahasa Bisa Jerman? nih jadi orang Jerman. Soineman doang mah. Hebat. Sepukul 2 pukul Soineman langsung bisa. Wow. Tapi lu berbahasa Jerman nggak? Berbahasa asing nggak di rumah? Kalau dulu justru lebih banyak bahasa Jerman karena dulu di Jerman dulu, terus habis itu dibawa ke Indonesia. Iya. Terus bokap bilang sama nyokap, ini kan kita udah di Indonesia, saudara Indonesia, semua orang di sini Indonesia. Ya ini anak-anak aku tuh tetap harus ada ibaratnya ada Jermannya gitu kan. Ya udah dimasukin ke sekolah Jerman sama papa. Itu apa tuh SD? SMP lo kesini apa? SD, SMP, SMA di sana. Oh, di Indonesia tapi sekolah internasional Jerman di sini. Oh. Gitu. Jadi ngomong bahasa Jerman. Fasih ini. Fasih. Ya kalau sekarang kita mau interview dalam bahasa Jerman bisa. Oke ya. Oke nih. Ya jangan dah, ntar. Gak enak sama bapak gue yang Padang.
Ke Jakarta atau ke Indonesia ini umur berapa? Umur 4 tahun. Umur 4 tahun. Iya. Berarti di Jerman dalam rangka apa? Bokap ke sini. Karena nyokap minta. Kan cinta sama nyokap. Nyokap bilang, "Ayo balik." Ya udah deh, gitu. Iya, maksudnya meninggalkan kegiatan di sana terus di sini ngapain tuh nyokap? Oh, di sini kalau nyokap menjadi ibu rumah tangga, kalau bokap di sini dia ekspor impor bunga kering. Jadi dia waktu itu di Puncak deket Taman Safari tuh. Iya. Deket Taman Safari itu dia kumpulin tuh jadi dia punya villa di situ, terus dia kumpulin tuh satu desa, terus dia bilang, "Ayo, saya butuh bunga ini, cari," gitu kan. Terus mereka cari, mereka potong-potongin, bawa ke dia. Opa aku ceritanya jadi akuntan, jadi setiap kali ada yang bawa, ya ditimbang berapa, terus dikasih duit. Terus habis itu dia ada kayak pabrik kecil gitu. Terus ya udah di situ dikeringin, terus tahu ini nggak, yang kayak ada bunga-bunga, terus dikasihin aroma, terus yang namanya potpourri. Iya. Nah itu dia bikin kayak gituan. Itu diekspor langsung. Terus diekspor langsung ke Jerman sama ke Belanda. Oh, itu memang spesialisasinya itu di Jerman juga ngerjain tanaman-tanaman gitu. Iya, dia emang kuliah soal tanaman. Oh, Gitu. jadi aman di sini, ada kerjaannya langsung. Ya dia mencari kerjaan. Iya, di sini. mencari kerjaan, aman. Anaknya juga aman di sekolah Jerman. Karena banyak yang kayak geger budaya itu apa namanya ya? Apa tuh? Culture shock. Beberapa orang yang gue ngobrol yang kecil di luar negeri terus ke sini terasa dibully. Cuman karena dia di sekolahnya mungkin di sekolah umum ya. Lo nggak ada kayak gitu-gituan tuh? Nggak sih, kalau di sekolah nggak dibully karena ya emang masuk sekolah Jerman kan. Iya. Sekolah Jerman itu termasuk kecil lah gitu. Termasuk kecil, jadi nggak susah untuk ngebully orang soalnya temen udah dikit kan. Gitu. Iya. Jadi ya udah deh, mendingan temen Daripada aja deh. ngurang-ngurangin temen ya, terima aja lah gitu ya. Mau nggak mau. Justru mulai dibully waktu akhirnya mulai masuk ke dunia acting. Kenapa? Karena ya lama di sekolah Jerman, di rumah ya kadang-kadang ngomong bahasa Indonesia, tapi lebih banyak ngomong bahasa Jerman gitu. Yeah. Terus pas mulai masuk ke dunia acting itu sinetron kan. Yeah. Di sinetron rata-rata nggak ada tuh yang ngomong bahasa Inggris, apalagi ngomong bahasa Jerman kan. Yeah. Itu semuanya Indonesia. Terus sutradaranya juga suka marah-marah, "Kamu tuh logatnya masih terlalu bule gitu kan, harus lebih Indonesia gitu kan." Terus ya udah, jadi dikerjain sama semua kru, sama semua pemain. "Ayo bule, udah bisa belum?" gitu kan. "Nih bule, cobain combro, tahu combro nggak?" gitu kan. "Nggak tahu," gitu kan. Wah, bodoh ya, bule nggak tahu combro gitu kan. Jadi dibercandain kayak gitu ya. Tingkat kepintaran bule tuh tahu atau nggak combro ya. Iya. Jadi akhirnya gara-gara itu di rumah aku bilang, "Mah, udah mulai sekarang ngomong bahasa Indonesia aja gitu ya. Jadi jangan ngomong bahasa Jerman lagi." Akhirnya lumayan cepet lah, lancar. Itu usia apa tuh lo mulai sinetron? 12, umur 12-13. Kata-kata orang bule itu panggilan yang cukup ini ya, terasa membuli. Kalau ada orang dipanggil bule nih, ada bule dipanggil bule, itu ngerasa rasis ya? Agak ya. Kenapa ya? Karena emang ya nggak tahu ya, emang kesannya tuh kayak Kan nggak ada merendahkan, cuman berasa merendahkan. berasanya begitu. Kenapa? Aku juga nggak tahu, tapi berasanya begitu. Oh, ya maksudnya omongan sesama bule waktu itu kalau kita dipanggil bule jangan mau gitu, atau terjadi begitu aja rasa itu gitu. Ya, kayaknya terjadi aja. Kalau nggak salah emang ada sejarahnya, kayaknya emang ada arti khusus bule itu apa gitu kan. Cuman emang ya aku taunya rata-rata ya banyak orang bule bilang ya udahlah dipanggil orang bule mau gimana lagi ya. Tapi kalau yang benar-benar ngerti mereka bilang ya sebenarnya sih itu lumayan ngebully sih gitu. Oh, lo juga berasa dibully begitu dibilang bule? Enggak, aku lebih sakit hati kalau misalnya kayak sekarang nih naik ojol gitu kan, atau naik taksi atau apa, terus kasih instruksi, "Mas nanti kesini ya." Terus dia, "Wah mas,
bahasa Indonesianya bagus ya. Oke. Ya emang orang Indonesia gimana dong? Wah, soalnya bentukannya bule gitu, Mas. Ada bulenya juga. Kalau itu lebih sakit hati sih. Iya. Tapi lo masa orang Indonesia nih? Ya iyalah. Warga negara? Indonesia lah. Oh, Indonesia. Kan lahir di sana bukan? Lahir di sana udah otomatis warga sana kan terus. Akhirnya ada dapat pilihan. Iya. Kan bisa pilihan. Terus Di pas umur 18 ya? kan harus milih gitu. Dan lo memilih untuk jadi orang Indonesia. Ya, nyari duitnya di sini, Pak. Gimana? Iya betul sih. Iya. Tapi lo memang nyari duit udah di acting aja nih. Kan lo sekolah apa? Sekolah yang pendidikan formal gitu. Jadi pendidikan formal telat. Jadi lulus di 2006 SMA. Habis itu keasikan nyari duit gitu kan. Iya. Ya udah. Udah sih sempet dari kakak, nyokap mereka bilang, nggak kuliah kamu gitu kan. Nggak nyari duit aja gitu kan. Nyari duit terus. Terus akhirnya baru mulai berasa pengen kuliah tuh 2019. Buset, udah 13 tahun dari lulus, ya. Tapi bagus juga, telat iya. Iya. Tapi bagus, kenapa? Karena jadinya emang bener-bener pengen. Betul. Kan biasanya orang tuh lulus SMA tuh, udah kamu kuliah aja gitu kan. Iya. Tapi belum tahu mau kuliah apa, udah kuliah aja gitu kan. Akhirnya kuliah gitu kan. Terus biasanya kuliah yang mereka nggak mau lah, atau males-malesan lah, apalah gitu kan. Kalau ini nggak, ini emang pengen gitu. Ya udah, akhirnya rajin banget. Akhirnya lo kuliah? Kuliah. Di BINUS. Tapi online. Oke, ya. Itu lumayan repot loh. Online kadang-kadang lebih repot daripada yang biasa loh. Karena mereka tuh tugasnya banyak banget. Ada kuis lah. Kalau kuliah online itu maksudnya ada cuma kayak materi dibagiin, terus kita belajar sendiri, atau ada kelas yang memang kayak Zoom meeting gitu? Jadi kadang-kadang ada Zoom meeting. Bukan kadang-kadang, memang ada Zoom meeting yang udah dijadwalin. Dan mereka selalu menjual, ya ini sangat fleksibel, tapi kalau untuk kelas online-nya sangat tidak fleksibel. Jadi mau nggak mau kita harus ikutin jadwalnya mereka. Iya. Jadi kadang-kadang gue harus mengatur ulang flight gue ke luar negeri apa segala supaya gue bisa ikut kelas online gitu. Terus abis itu ada quiz, terus kita harus ngisi forum, dan memang setiap minggu pasti ada tugas individu maupun tugas kelompok. Terus biasanya setiap 3 bulan ada ujian. Oh, itu jadi memang harus niat banget ya kalau pengen ini, karena bolosnya gampang banget. Maksudnya ya gue nggak ikut dah gitu ya, gak? Iya, bolosnya gampang banget. Sama itu juga kan aku ikut 2019 tuh. 2020 kan COVID. Buat kita sebenarnya sebagai satu kelas ini nggak berasa banyak perubahan. Karena ya kita kan hampir semuanya online ya. Kita waktu itu cuman datang ke kampus kalau ada ujian. Oh, masih ada, ke kampusnya masih ada? Ya, tapi kalau begitu COVID, ya udah ujiannya juga di rumah online kan. Gitu. Terus ya udah akhirnya dulu masih ketemu ya teman-teman sekelas tuh pas ujian. Tapi habis itu ya udah selama 3 tahun tuh nggak ketemu. Ada. Semuanya di WhatsApp doang udah, WhatsApp, teleponan udah selesai gitu doang. Sekarang masih kontak-kontakan sama satu angkatan itu? Sama beberapa, nggak semuanya tapi beberapa lah. Kelar tahun berapa itu, Vin? Kelar jadinya tahun lalu ya, 2019 plus 4 ya 2023 ya. Jadi 4 tahun lalu. Anjir, itu berarti memang niat sekolah ya? Tanya dong, lulusnya gimana? Nah, iya, lulusnya gimana? Cum laude. Berarti cum laude tuh 3, minimal? 3,998 kalau nggak salah. IPK-nya tuh? Iya. Itu sama sih, gue IPK gue juga segitu, cuman emang dikumpulin, ditambahin dari semester 1 sampai 14 gitu. Lah, itu karena niat, karena emang pengen gitu. Kadang-kadang tuh sampai kayak diskusi hangat sama dosen. Dosennya tuh rata-rata males sama gue, karena gue ajak diskusi ya? Iya. Apa jurusannya? Business management. Nah, kalau business management itu maksudnya bagaimana sih? Apaan sih yang dipelajarin, Vin? Kalau business management ya pada dasarnya kita belajar, kalau manajemen kan ada berbagai macam divisi ya. Kita sering banget dengar istilah yang sama lagi. Tapi ada beberapa hal yang memang akhirnya kepake juga. Karena kenapa? Kenapa 2019 mau mulai kuliah? Karena di situ juga mulai kepikiran mau memulai lini bisnis barulah gitu. Ya. Akhirnya mulai investasi dari 2018 sebenarnya. Bisnis apa itu? Investasi.
Oh, bisnis investasi. Dan ya. 2019 akhirnya bikin sebuah PT yang menjadi holding company untuk investasi ini. Investasi ini awalnya istilah kerennya impact investing. Impact investing itu perusahaan-perusahaan yang memang memberikan dampak yang baik secara sosial maupun untuk lingkungan gitu. Ya investasi mulai di Indonesia di satu perusahaan doang, terus tiba-tiba mulai merembet ke beberapa perusahaan, ada di Singapura, ada di Filipina, ada di New Zealand juga. Perusahaan ini nih buka? Perusahaan ini bukan buka, investasi di perusahaan lain. Jadi ibaratnya beli saham di perusahaan lain. Gitu. Oke. Kalau istilah kerennya kayak venture capital kan mereka invest di perusahaan-perusahaan gitu. Terus ya kita beli saham dengan harapan suatu saat nanti kita bisa jual dengan nilai lebih besar gitu. Nah, bisnis manajemen lo menganalisa dulu nih yang mau lo beli sahamnya gitu atau gimana tuh? Jadi bukan sahamnya sih, kita lihat perusahaannya dan juga lihat ya founder-foundernya gitu. Terus akhirnya ya udah dari situ kenalan sama si ini, invest. Terus ada beberapa perusahaan sekarang dan tadinya benar-benar cuma startup aja. Tapi sekarang sejak 2 tahun yang lalu akhirnya mulai ke UMKM juga. Invest ke UMKM? UMKM di Indonesia. Jadi ada sekarang misalnya ada satu coffee shop namanya Brew With You, itu sekarang kita udah 2 cabang. Ada satu di Jakarta Barat, satu di Jakarta Selatan, terus juga di tempat Pilates juga di Tangerang Selatan ada 2 cabang. Terus abis itu kedepannya adalah berhubungan dengan olahraga. Sama juga ngasih pinjaman untuk beberapa UMKM juga. Vin, berarti itu uangnya banyak banget dong, Vin? Modal uangnya kalau... Enggak, kan kita puterin. Dan kan jangan mikirin selalu harus jumlah besar. Kalau kita kenal orangnya dengan baik, ya kita juga bisa ngasih jumlah kecil. Dan bukan berarti kan kita semuanya sekaligus. Misalnya nih, aku waktu itu ada satu perusahaan, aku investasi, aku udah jual sahamnya, kan itu ada profitnya. Iya. Nah, profit itu akhirnya dipakai untuk investasi di tempat-tempat lain gitu. Boleh disebut nggak di awal berapa invest? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Maksudnya kan berarti kalau perusahaan emang invest, dia dana segarnya banyak banget, Vin. Lu dari mana uangnya? Ya enggak, kan kita sekali lagi jangan mikir langsung semuanya sekaligus. Itu prosesnya pelan-pelan. 2019 sampai 2024 kan artinya udah 5 tahun. Jadi udah 5 tahun nih berjalan. Gue kemarin itu ngelihat ada konten tentang si Haritanu. Ngomongnya persis kayak begini nih. Awal-awal dia masuk ke dunia bisnis gitu. Dia beliin saham-saham perusahaan. Iya. Dikelola sebentar, udah untung jual. Iya. Persis ini kayak begini. Ya jelas-jelas skala Pak Haritanu jauh lebih besar. Iya. Tapi modelnya ya. Dan dia jauh lebih sukses. Iya. Sukses ya Pak. Iya. Keren Pak. Iya. Cuman ya skala yang jauh lebih kecil tapi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau investasi ada 2. Ini mau dikasih. Iya. Kuliah dong ya. Jadi kalau startup kita namanya valuation game atau exit strategy. Jadi kita beli saham ada satu funding round. Biasanya kalau angel investor, aku istilahnya angel investor. Itu apa sih? Gue sering dengar juga tuh, Vin. Jadi kalau ada angel investornya nih gitu. Kalau sering banget orang bilang, "Oh, saya investor." Padahal sebenarnya antara benar dan nggak benar ya. Kenapa? Karena kalau dia investor, kalau dia mewakili sebuah visi, sebuah venture capital, itu sebenarnya bukan duit dia. Itu duit orang lain. Duit orang lain, ya. Duit limited partnernya dia. Ya. Dan dia mengelola duit itu dan investasi atas nama si limited partner itu. Ya. Nah, kalau angel investor itu duitnya dia sendiri. Oke. Makanya biasanya dia tentunya jumlah yang dikasih jauh lebih kecil. Ya. Investasi jumlahnya, maksudnya jumlah perusahaan juga jauh lebih dikit. Karena ya pakai duit sendiri kan. Ya. Jadi biasanya lebih hati-hati lah. Itu angel investor. Jadi menggunakan dana sendiri. Nah, jadi biasanya kita masuk tuh di namanya pre-seed round atau seed round. Terus kita masukin duit. Nah, biasanya kalau ada funding round, jadi ada series A, series B, series C. Nah, itu di situ biasanya kita jual. Jadi biasanya ada investor lebih besar masuk, dia bilang, "Udah, saya nggak mau tuh ada investor kecil-kecilan." Ya, dia beli saham. Dibeli gitu. Dan kita harus mau jual kalau kayak gitu. Gitu. Ya enggak, kalau harganya cocok aja. Kalau kita ngerasa ini udah sesuai lah gitu. Iya. Dan kalau ada yang mau beli, kadang-kadang ada yang mau beli juga.
Nah, kalau yang di saham-saham yang di bursa-bursa itu gue mau jual udah pasti ada yang beli kan gitu ya? itu ya, itu biasanya rata-rata udah. Tapi kan itu juga biasanya ada waiting listnya juga. Oke. Jadi biasanya misalnya kita bilang, ya udah saya bid, saya kalau mau beli ngebid. Kalau misalnya mau jual itu offer namanya. Iya. Saya offer segini. Nah biasanya ada orang yang ngantri, mau beli di harga segini, di harga segini, di harga segini gitu. Konsepnya kurang lebih sama. Cuman yang satu kan apa sih pasar umum, publik, kan satu lagi pasar private. Jadi, langsung penjual pembeli ketemu gitu. Ketemu langsung gitu. Nah itu kalau untuk startup dan kalau namanya exit strategy ya. Nah satu lagi kalau UMKM itu biasanya kalau nggak profit sharing atau berbasis dividen. Atau berbasis kasih pinjaman. Jadi dapat bunga lah. Gitu. UMKM itu batasnya berapa sih? Apa sih yang dinilai ini? Lo masih UMKM atau udah di atasnya? Asetnya atau valuasinya atau apa? Berdasarkan Kementerian Perdagangan kalau nggak salah atau Perindustrian itu kalau mikro itu kayaknya per tahun 30 sampai 50 juta omset. Omset, oke. Itu mikro. Oke. Kalau usaha kecil kalau nggak salah 100 sampai 150 per tahun. Menengah ya 500-an. Terus habis itu ya di atas itulah. Omset itu berarti perputaran uangnya ya? Bukan profitnya. Bukan profitnya. Iya, perputaran uang. Perputaran uangnya. Nah, bisnis manajemennya masuknya di mana? Bisnis manajemennya di sini kan misalnya nih kita lihat ada yang namanya product market fit. Maksudnya nih kalau ada yang bilang perusahaan aku nih keren banget gitu kan. Pokoknya aku mau jual combro gitu kan. Pokoknya bakal laku gitu. Tapi lo tahu combro nggak? Udah tahu sekarang. Oh, udah oke. Ya. Kita belum tahu lagi ya, bule nggak tahu gitu ya. Nah, di situ kan lihat dulu, emang Tam Samsom kamu gimana? Udah bikin belum? Apa gitu. namanya? Tam Samsom. Tam Samsom tuh? Total available market, serviceable available market, serviceable obtainable market. Gitu, Tam Samsom. Jadi pada dasarnya market secara keseluruhan misalnya. Seluruh Indonesia emang yang beli combro setiap tahun berapa sih? Gitu kan? Ya. Itu total tuh. Total ya. Terus abis itu kamu base-nya di mana? Jakarta kah, Malang kah, atau di Kalimantan misalnya? Saya di Jakarta. Ya udah deh, Jabodetabek yang beli combro berapa orang sih, gitu kan? Ya. Terus habis itu kamu emang misalnya kerja sama si ojol-ojol gitu, atau misalnya kamu benar-benar cuma nganter sendiri gitu kan? Nganter sendiri. Ya udah, artinya kan nggak mungkin jauh-jauh ya. Kamu tinggal di mana? Depok. Ya udah deh. Pokoknya satu Depok yang beli combro berapa sih gitu kan? Nah kita lihat dulu ada datanya nggak? Kalau emang ada, misalnya, oh ya di Depok aja tuh setahun 1 juta combro kejual lah gitu kan. Ya udah, misalnya ya udah 1 combro kamu jualnya berapa? Saingan-saingan kamu jualnya berapa? Kamu lebih murah atau lebih mahal? Kalau emang lebih mahal yang bikin kamu istimewa apa? Gitu kan. Kamu udah ada nggak deal? Misalnya nggak usah jual satu persatu deh. Kamu udah bikin deal belum misalnya sama restoran, sama warung, atau sama rumah sakit, atau sama panti jompo, kayak apa terserah. Kamu udah ada deal nggak? Nah dari situ nanti kita lihat potensinya sebesar apa. Habis itu pengen lihat juga bukunya. Lihat. Nah tapi kan kalau UMKM kayak gitu-gituan sulit tuh, Vin. Ya kita cari UMKM yang udah menjalankan. Sekarang udah makin banyak, udah makin pinter-pinter kok. Oh, udah ada juga kayak gitu-gitu yang dibikin. Kalau untuk data, tinggal rata-rata kita cek kalau nggak BPS atau dari Bappenas atau misalnya dari kementerian-kementerian, mereka biasanya datanya ada kok. Nah, itu gratis semua dan itu open semua. Nah kalau udah oke baru lo investnya sebesar ini nih. Ya, atau bisa juga kadang-kadang by rekomendasi. Misalnya ada, kalau ya sesama teman-teman investor biasanya adalah lingkungannya. Terus misalnya kita emang temenan sama salah satu dari mereka, si bilang, Vin nih ada yang bagus nih. Gue belum ngomong sama orang lain, sama lu doang nih gitu kan. Lihat bukunya, lihat potensinya. Nih lu yakin ya? Ya gue yakin nih gitu kan. Ya udah ikutan. Jadi nggak sembarang-sembarangan ya. Nah kemarin lagi nih gue lihat tentang film nih. Apa tuh? Oh balik ke film nih? Jadi berhubungan sama film, ada di podcastnya siapa ya? Pak kalau nggak salah di Imaginary ya kalau nggak salah ya. Ngomongin ada tamunya ini tadinya di dunia keuangan. Terus dia sekarang terjun ke film, dia bilang gitu.
terjun ke film. Ngitung-ngitungnya ternyata sama lu gitu. Dia bilang penduduk Indonesia 280 juta gitu, 280 juta. Ya 10% aja yang nonton. Udah 28 juta yang nonton. Kalau dia 4 kali aja setahun nonton film, 28 kali 4 udah 100, hampir 100 lebih, 100 juta potensi penonton film. Itu memang secara ilmiah dipelajari itu yang gitu-gitu. Dipelajari. Kalau di Indonesia jujur kalau industri perfilman kita tuh masih agak membingungkan ya. Kayak maksudnya masih agak susah untuk ngebaca trennya gitu. Tapi ya sebenarnya bisa dihitung seperti itu kalau dipukul rata ya. Kalau investor-investor yang main di film biasanya mereka mainnya nggak cuman, jadi mereka biasanya main kuantitas juga. Jadi mereka nggak mungkin invest di satu film doang. Sama aja misalnya kalau kita invest di sebuah coffee shop. Satu coffee shop kalau itu laku bagus, kalau itu rugi ya udah bangkrut gitu kan. Kalau ada dua ya udah kan 50-50. Kalau yang satu lumayan, yang satu bagus banget ya subsidi silang. Kalau udah 4, 5, 6, 7, 8, 10 kan jadinya resikonya rendah kan. Film sama. Jadi kita nggak cuma invest, orang yang mau invest di film nggak cuma di satu, tapi langsung misalnya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya udah nanti dari situ lihat aja mana yang laku, mungkin ada yang nggak laku nggak apa-apa gitu. Termasuk si investor itu akan melihat nih, misalnya dia udah punya hitungan potensi penonton bioskop. Sekarang yang nonton komedi berapa, yang nonton horor berapa, yang nonton ini berapa, dia lihat. Dan ternyata horor paling banyak. Iya, itu bisa lihat itu. Selain itu mereka biasanya tanya juga, udah ada deal belum dengan misalnya dengan streaming service. Atau tayang di negara lain, gitu. Ditanya dulu, ada nggak deal kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih budget filmnya 10M, ternyata 3 atau 4M udah terbayar oleh deal dengan streaming, dengan ini, dengan itu, kan dia tahu, oh ya udah tinggal kekurangannya 6M bisa lah gitu. Bahkan sekarang sebelum jadi pun udah bisa deal sama yang kayak OTT-an gitu, Netflix atau ya yang banyak yang lain gitu. Kalau itu iya, tergantung. Maksudnya kalau PH baru banget yang belum kenal siapa-siapa ya mungkin susah ya. Iya. Tapi kalau misalnya yang udah sekali 2 kali udah punya kenalan bisa. Iya. Jadi bisa mengurangi resiko. Bikin leluasa juga gerakannya gitu ya, cari investor. Atau kalau misalnya kayak ada beberapa PH yang pinter banget dapetin sponsor, nah itu kan mereka juga bisa mengurangi cost dengan cukup signifikan juga. Ada built-innya di dalam gitu. Nah, lo memilih film bergenre apa nggak? Kalau ini supaya enak mainnya, atau gue pengen dilihat banyak orang, atau gimana kalau lo milih film? Sebenarnya gini, kalau gue sih sukanya setiap film tuh ada yang beda-beda gitu. Jadi nggak selalu sama. Ditambah kan sebagai aktor, kecuali kita produser ya. Tapi kalau misalnya sebagai aktor, kesannya kita selalu pilihannya banyak banget gitu. Tapi emang sih selalu ada pilihan. Tapi kan nggak. Jadi ada banyak faktor kan. Maksudnya dari waktunya, nanti dari lawan mainnya siapa, dari ceritanya ini apa segala gitu. Jadi biasanya kita lihat ya udah saat ini yang cocok yang mana nih gitu. Dan biasanya aku sih nyarinya sebisa mungkin tuh ya ada variasi lah gitu. Jadi biar gue sebagai aktornya juga nggak monoton juga jatuhannya, tapi bisa ngasih sesuatu yang berbeda juga gitu. Jadi nggak lo spesialis peran ini nggak lo apa aja? Apa aja kan, justru sebagai aktor pengennya tuh ya sevariatif mungkin. Iya. Jadi gini, kalau gue biasa baca skenario, yang tes gue sendiri ya, adalah kalau gue baca dan gue nggak nyaman bacanya, tapi gue nggak bisa berhenti baca, nah itu gue biasanya mau ambil tuh. Karena sebagai aktor emang ujung-ujungnya kita selalu harus keluar dari zona nyaman kan. Dan kalau gue nggak nyaman bacanya, artinya ini zona nyaman gue udah mulai mulai keluar dari zona nyaman nih. Tapi pada saat yang sama, artinya kalau gue keluar dari zona nyaman, gue pasti pengen memberikan lebih. Gue pasti akan
kasih effort lebih gitu. Oh, iya. Di film ini Panggonan Wingit. Ini film horor lo keberapa berarti? Panggonan Wingit 2. Sebentar ya. Ada pesawat emang karena ini Ada Pak Haritanu lewat. dekat Halim ini kita. Halim 9 bulan. hamil. Itu hamil. Ya. Oke. Takutnya bule nggak tahu plesetan. Oke. Kalau udah ngerti Combro udah ngerti semua. Plesetan ya. Oke, ya. Jadi kuncinya di Combro. Iya, kalau udah tahu Combro udah aman lah bergaul di Indonesia ini ya. Panggonan Wingit ini adalah film lo yang film horor lo yang sesuai dengan angka ini 2. Jadi ini yang kedua. Sebelumnya Panggonan Wingit lo juga? Enggak. Beda itu kakak saya. Siapa? Christian Sugiono. Anjay. Iya. Jerman juga loh. Jerman juga dia ya? Iya. Mungkin dia nama sebenarnya Sugiono Christian kali ya sebenarnya. Jangan-jangan. Dia panggilnya Yono gitu ya. Nggak mau dipanggil Yono. Iya, Sugi. Iya. Jadi ini lo yang kedua? Jadi ini yang kedua. Dulu sempat sama PH tetangga. Iya. Nggak usah sebut merek lah ya. Iya. Adalah film horor lainnya gitu. Apa tantangan yang didapat di film horor? Atau kenikmatan apa yang akhirnya lebih mau ada di film horor? Jadi kalau horor kan kita taunya pokoknya serem ada jump scare, ada hantu gitu kan. Iya. Tapi gue baru tahu ternyata kalau horor tuh juga banyak banget actionnya ya. Iya. Jadi banyak banget actionnya dan ternyata cukup rumit gitu syuting film horor ya. Karena di film ini juga banyak sekali efek-efeknya dan kita juga di sini ada banyak elemen airnya. Jadi banyak berhubungan dengan air. Jadi misalnya si sosok misterius Miss K ini dia muncul dari air misalnya. Dan kita juga ada banyak pergulatan di dalam air juga gitu. Jadi ada scene underwater, ada mobil tabrakan, ada mobil guling-gulingan gitu kan. Dan ini kayaknya di film ini aku akan masuk nominasi sebagai pendobrak pintu terbanyak gitu. Nominasi aktor pendobrak pintu terbanyak. Iya. Karena aku baca skenario, aku yang sampai tanya ke sutradara, Pak ini banyak banget pintu yang mau didobrak ya. Gitu kan. Tapi seru juga loh, dobrak pintu seru. Dobrak pintu kan sesuatu yang di dunia nyata nggak pernah bisa tuh. Ya nggak bisa. Jadi di sini tiba-tiba dobrak pintu, terus kan udah hati-hati nih dobrak pintunya. Terus Mas Guntur sutradara bilang, Vin, ini kalau bisa dihancurin aja pintunya. Jadi terus Mas kalau sampai lobang gimana? Enggak apa-apa, hajar terus sampai bener-bener dobrak gitu kan. Beneran nih? Iya. Wih seru. Gitu kan. Ya udah akhirnya dijalanin. Seru jadinya. Pendobrak pintu terbanyak ya? Iya. Karena kan ini ceritanya kalau gue baca dan lihat ininya ya, itu kayak di apartemen gitu ya? Ini di apartemen, yes. Jadi yang lo dobrak tuh pintu-pintu kamar apartemen? Iya. Di lantai 6 itu semua lo dobrak? Wih, udah tahu lantai segala. Iya, udah ada. Waduh. Ya, gue kan pakai ini nih. Kayak lagi debat pakai apa? Pakai itu. Oh, itu. Oh, itu. Iya. Combro. Iya. Iya, jadi dobrak berbagai macam pintu untuk menyelamatkan orang atau menyelamatkan diri sendiri. Gitu. Dan di sini ada sosok misterius, tapi juga ada sosok-sosok lainnya yang membuat hidup aku dan juga lawan main aku di sini si Cinta Laura yang berperan sebagai Alma dan juga Kalista Arum yang berperan sebagai Mia. Jadi kita bertiga nih satu geng mencoba menyelamatkan diri dan menyelamatkan sesama lah gitu. Ini serem-seremnya apa sih? Serem setan dengan make up atau serem secara? Nggak ada make up, kita setan asli. Anjir, makanya jadi kemungkinan enggak ya setannya nanti pas pas diputar. Jadi gitu. kita syutingnya lama itu, suka nunggu nunggu setannya. Ya, kalau dia lagi mood, kalau dia nggak mood gimana? Atau dia lagi ada callingan film lain. Lagi laku dia. Lagi laku setannya, iya. Kan jarang-jarang ada setan mau syuting kan? Iya. Karena dia kan juga udah nggak mikirin duniawi setan lah. Iya. Kita juga bingung bayar dia Bayarnya gimana. Pakai apa? Iya. Karena biasanya kan ada yang memang secara tampilan serem ini berarti si setannya Miss K nih. Miss K, yes betul. Miss K ini setan, dia akan kelihatan serem atau kadang-kadang ada yang cuma lewat aja karena ceritanya udah mendukung dia lewat aja jadi tambah serem atau gimana ini modelnya? Kalau ini sih tentunya ada yang serem dan sekali lagi muncul dari air ya. Jadi nongol dari air, muncul dari air. Dan air itu benar-benar menurut kita ya
menambah unsur keseraman dalam film ini. Dan tentunya juga ya ada bagian-bagian di mana kita cuma lihat sepintas-sepintas saja, tapi tentunya juga ada bagian-bagian di mana ya konfrontasi langsung ya sama beliau. Beliau bukan sembarang beliau nih. Dan ya di sini kan pertanyaan, apakah Miss Kay sendirian atau dia ada teman-teman lain atau gimana? Atau nah itu dia pertanyaan besarnya. Kok di air kan lantai 6? Emang ada air di lantai 6? Ada sih, maksudnya. Nah ya udah. Tapi nggak ada bak. Siapa bilang nggak ada shower bak? semua pasti nongol dari shower gitu maksudnya. Emang Anda sudah melihat semua apartemen di Indonesia? Belum sih. Ya, itu dia. Supaya kan kita bisa ambil sampel di apartemen tuh nggak ada bak. Ini munculnya air mungkin ada kolam renang mungkin. Bathtub? Bathtubnya juga mungkin ya. Iya. Jadi kalau kita mau serem diisi dulu Ketahuan airnya. di sini nggak ada bathtub nih. Iya. Kan nggak diisi air. Iya. Bathtub. Jadi bisa jadi orang habis nonton film ini Males. langsung takut lihat bathtub gitu. Iya, bathtub di sini juga jarang diisi air sih. Biasanya diisi apa? Diisi lele biasanya. Iya. Proses pekerjaannya berapa lama nih, Vin? Kita proses pengerjaannya kurang lebih 3 minggu. Oke. Itu sebagian besar di Jakarta. Dan khusus untuk apartemen Sasmayanya, untuk dapat feel-nya, seremnya, dan lain-lain, itu benar-benar kita bangun satu set tuh. Satu apartemen kita bangun di studio. Dan akhirnya jadi kita juga lebih leluasa ya untuk dobrak-dobrak pintu, untuk bikin efek, ada percikan lah, inilah, apalah gitu. Terus habis itu kita juga syuting di Bromo, di Malang, sama di Surabaya. Karena ini setting ceritanya tuh di Surabaya. Karena ini based on true story yang terjadi di Surabaya. Oh, apartemen ini memang ada ini? Konon katanya begitu ya. Sekarang udah nggak ada tapi? Masih ada juga? Dengan nama yang sama? Bukan. Oh, bukan. Namanya dibedain ya? Dibedain. Takut lagi. Iya. Pokoknya yang lantai 6-nya nggak disewain aja itu. Iya. 3 minggu apakah itu normal untuk film-film horor atau emang film segitu biasa produksinya? Kalau sekarang sih kalau film rata-rata ya produksinya antara 2,5 sampai 4 minggu lah gitu. Tergantung filmnya serumit apa. Cuman ya 3 minggu cukup padat jadwalnya. Tapi kita kebetulan pakai 2 kamera. Itu sangat membantu karena jadinya bisa lebih cepat semuanya. Biasanya orang syuting film pakai 1 kamera. 1 kamera. Kalau sinetron kan kita banyak ya. Sinetron 3. Iya, jadi sekaligus cover, master, kelar gitu. Kalau pemainnya cuma 2. Nah, ini ada 2 gitu ininya. Ini ada 2 kamera. Pertimbangannya apa sih, Vin? Secara teknis 1 pakai 2 gitu kalau menurut lo? Gini, kalau misalnya ada 3 pemain dalam 1 frame, dalam 1 adegan, artinya kita harus ngambil wide-nya jauh. Habis itu kita pasti harus ngambil 1 namanya 2 shot. Jadi 2 orang, terus mungkin 3 shot, terus nanti harus ngambil 1 per 1. Kalau pakai 1 kamera, itu artinya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 setup. Kalau pakai 2 kamera itu bisa dibagi 2 jadinya. Atau ada beberapa setup kita bisa langsung barengan gitu. Jadi itu bisa menghemat waktu sampai setengahnya lah gitu. Tapi secara gambar gimana kan? Ada beberapa, jadi DOP yang ngerti, itu ya mereka suka karena lebih efisien. Tapi kalau ada DOP atau sutradara yang tidak ngerti atau kurang suka, itu mereka tetap ngotot mintanya 1. Karena biasanya lampunya jadi lebih dikit. Posisi lightingnya akan beda kan? Ininya akan. Pilihan lampunya lebih dikit. Karena titik-titiknya lebih dikit. Iya. Jadi karena di 2 kamera ya memang lebih. Dan di lebih film cepat, ini ya untuk menambah unsur misterinya juga ya, kita juga ada banyak shot steadicam juga. Kalau steadicam ya untuk lampu ya semuanya harus dari atas lah gitu. Nah kalau steadicam tuh biasanya ya adegan yang panjang-panjang gitu tuh. Di sini ada actionnya juga, lo bilang ada berantem-berantem juga. Ada berantem-berantemnya. Lo berantem sama si beliaunya nih? Atau sama siapa? Lo? Beliau siapa? Ini Miss Kay. Ada banyak beliau di sini soalnya. Anjay, beliaunya banyak. Iya. Miss Kay, sebenarnya ada Miss L, Miss M, Miss N, apa Miss Z gitu ya. Banyak Miss. Ada Mister juga. Oh. Waduh. Setannya bingung banyak kan? berarti nih. Waduh, siapa tahu. Kalau penasaran, nonton film ini. 25 Desember 2024. 25 Desember.
Oh, udah ada waktu tayang udah ada. 25 Desember pas libur-liburan Natal ya. Iya, pas Natal. Iya. Jadi orang kalau yang teman-teman Nasrani kalau misalnya habis dari gereja udah acara di rumah, bingung mau ngapain, nonton lah. Kalau teman-teman yang non Nasrani ya udah kan liburan. Iya, nonton aja udah. Bisa langsung nonton. Ya buat semua umat sih ini sebenarnya ya. Silakan aja ditonton. Tapi apa yang secara apa namanya ya? Nanya, apakah waktu lo syuting dari proses produksi? Bentar, Haritano mau lewat lagi. Enggak, ini karena kebetulan di Halim. Oh. 4 bulan ya anak kedua, 4 bulan. Hamil. Anak kedua, iya. Waktu lo main film itu sebenarnya berasa nggak? Ini film bagus nih bakal ini pada saat lagi produksinya, atau baru bisa kelihatan begitu selesai terus nonton? Kayaknya baru ketahuan kalau udah selesai. Cuma kalau di sini jujur aja senang banget bisa kerjasama sama sutradara kita, Mas Guntur, karena orangnya tuh kalem banget, tenang banget. Jadi ya biasalah di produksi, di lokasi selalu adalah masalah gitu kan. Tapi Mas Guntur tuh benar-benar tenang banget, kalem banget, dan dia yakin banget kalau kita nanya, nih shotnya apa aja nih, dia langsung jelasin tuh. Kayak tadi gue jelasin soal Samsom dan investasi, nah dia tuh jelasin tuh soal shot-shotnya, nanti begini. Wah, seru deh gitu. Jadi kita juga sebagai pemain jadi yakin nih gitu. Ya udah sutradaranya kayaknya megang banget nih gitu. Ditambah ya tahu juga lah kalau Pak Rocky dan juga Hitmaker kan mereka sangat berpengalaman ya dalam bikin film-film horor. Kayaknya bisa dibilang malahan hampir menjadi spesialis horor ya kalau untuk film ya. Jadi ya cukup yakin gitu. Oh, ini asik nih gitu. Ditambah juga sama lawan mainnya semuanya semangat juga. Cinta Laura tuh benar-benar orangnya profesionalnya tuh 150%. Kan biasa orang 100% kan? Yeah. Dia 150%. Totalitas tanpa batas lah gitu ya. Dia nggak ada capeknya gitu. Dia kayak baterainya tuh ada cadangan dari cadangan gitu. Built-in mungkin ada itu aja tuh, ada power bank-nya di situ di dalam. Bisa jadi tuh. Yang 20.000 mAh gitu. Nah, banknya juga bank syariah, nggak konvensional itu. Waduh, beda lagi dong. Iya. Tapi di sini ada berantemnya sama namanya Mas Indra Brasko. Oke. Nah, sama dia lumayan seru. Karena dia orang juga sangat bersemangat. Iya. Cuman emang dia bilang, tolong hati-hati ya, gitu. Karena aku tuh ya ada encok di sini lah, sakit di sini lah. Suaminya gitu. Mona itu, Indra Brasko ya. Udah tua sih emang tuh anak ya. Bukan saya yang ngomong ya. Iya. Mas Indra, I love you. Iya. Dia ini satu POMG sama gue, anaknya sama gue sama sekolahannya. Jadi suka ketemu kalau lagi ada acara sekolahan. Tapi fighting semangat dia. Semangat. Jadi pas latihan semangat. Pas take loyo. Nggak loyo. Iya. Cuman ya intinya kita udah latihan gitu kan. Tapi kita latihan emang selalu speednya pelan. Kita belum pernah full speed. Terus habis itu pas hari H kita ini baru setup pertama nih. Ibaratnya shot pertama gitu. Terus ceritanya aku tendang dia di dada gitu. Terus aku udah sengaja, Mas Indra, aku nggak kenain ya gitu. Maksudnya biar hati-hati aja. Oke, sip. Aku gayain aja. Oke. Ya udah sengaja tuh ada jarak lah. Maaf ya, ada jarak segini lah gitu. Set, tendang gitu. Terus habis itu dia, wah gaya, keren tuh gayanya. Terus Mas Guntur bilang, Vin, kelihatan banget kosong. Jaraknya kenain lah. Iya. Gitu. Indra dikasih tahu nggak? Terus aku yang, aduh, yakin nih gitu kan. Iyalah kenain dikit lah. Terus aku bilang, yaudah Mas Indra, gini deh. Aku izin ya, kenain ya. Waduh, gini, aku nggak kenain beneran. Aku dorong, jadi kena terus habis itu dorong. Itu jadi nggak terlalu impactnya nggak terlalu kenceng lah. Gitu. Jadi Mas Indra lah yang atur gitu. Oke, aman ya, aman. Yaudah, action, dorong. Terus jatuh, ternyata ada ubin dia kurang bagus itunya kuda-kudanya. Ya. Jadi kepleset, jatuh ke bawah. Kalau dia jatuh lurus ke belakang itu ada kardus-kardus. Tapi di bawahnya tuh ada kayak kotak besi, terus ada ujungnya tuh tajam. Nah, dia punggungnya, lower back-nya pas kena tajam itu. Tajamnya itu. Terus habis itu aku udah mau lanjutin terus aku waduh kenapa nih? Terus habis itu langsung dia ke lantai nih. Aduh gitu kan.
Terus kita kan udah takut ada yang retak lah, ada yang patah lah. Ternyata enggak, emang otot sama sarafnya tuh ya kegencet dan akhirnya langsung inflamasi, langsung bengkak lah gitu. Ya udah dia dibawa kita bawa dia ke rumah sakit untuk ngecek, mastiin, dan ternyata cukup fisioterapi aja. Tapi ya udah nggak bisa lanjut dong. Jadwal kita padat nih. Gimana nih? Ya udah akhirnya kita lanjut dengan stand in. Kalau stand in-nya bilang, udah mas kenain aja, nggak apa-apa, langsung aja. Terus gue yang oke. Akhirnya ya udah ajar. Beberapa hari setelah itu Mas Indra udah mendingan. Dan dia walaupun masih sakit-sakit, tapi dia mau nyelesain adegannya. Tapi ya udah di situ kita semua satu kru hati-hati. Aku juga ya, Mas Indra, aku nggak kenain ya. Bilang ke kamera, serah lu gimana, tapi intinya lu jaga. Pokoknya gue mau jaga jarak aja. Gue nggak mau kena beneran ya. Yaudah, akhirnya juga semua orang tuh kamera semuanya kelihatan tuh tegang banget gitu kan. Jadi setiap kali udah action tuh, jadi kita hati-hati banget. Iya, jadi nanti kalau udah pada nonton tanggal 20 Desember, lihat adegan ini, nah bisa membayangkan lah penderitaan Indra Brasko. Iya. Jadi kalau dia ada muka-muka sakit, itu emang sakit beneran. Sakit beneran? Iya. Jadi mungkin dia masuk nominasi sakit beneran. Iya. Selalu pendobrak pintu terbanyak, dia nominasi sakit punggung beneran. Iya. Iya. Kalau lo sebagai pemain, ada nggak sih feeling, kayaknya di sekian penonton dia dapat nih gitu? Waduh, saya bukan peramal Pak. Iya, tapi kan beberapa film, terus lo lihat ceritanya, kan bisa jadi data yang prediksi gitu. Iya, optimis lah. Oke. Optimis. Tapi kalau berapa penonton itu saya serahkan kepada Pak Rocky lah ya. Pak Rocky lebih paham dan dia lebih jago lah untuk kayak gini-gini. Tapi kalau gue sih cukup optimis lah. Ini bisa bagus nih filmnya. Karena maksudnya seru gitu, banyak keseruan di sini. Jadi orang nonton tuh kayak nggak ada napasnya tuh, ada action terus, ada aja kejadiannya gitu. Seru. Berarti ininya temponya cepat ini filmnya? Cepet, jadi nggak bosen lah gitu. Jadi nggak berasa tuh popcorn udah habis. Gitu. Ya. Nggak berasa, tiba-tiba ya kita mau kencan sama siapa, kencan kita tiba-tiba udah pegang aja gitu kan. Iya. Nggak berasa, tiba-tiba udah berhasil. Iya. Gitu. Iya, nggak rugi nih bayar 25.000 gitu atau 50.000. Paling nggak 2 menit pertama lo udah ditengkram lah sama ini, sama Miske gitu. Iya. Miske beneran tahu-taunya gitu ya. Vin, terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan sampai sini aja. Sudah sampai di sini aja. Udah 1 jam. Nggak mau nunggu satu pesawat lagi. Pak Hari nggak balik kayaknya dia pulang besok kayaknya. Mudah-mudahan sesuai dengan target ini apapun yang ini sehat terus. Siap. Tadi gue pengen nanya WWF tapi udah terlalu banyak karena lu juga peduli lingkungan ya. Iya. Nanti di next episode ya kita ngomongin lingkungan. Siap. Boleh. Mudah-mudahan semua yang rencanakan sesuai target. Amin. Sehat terus, makin banyak manfaatnya. Terima kasih. Makin cerah karirnya. Amin. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.